Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Zona Bengkel. Ini ada satu unit Honda Beat, dan untuk video kali ini saya mau servis CVT. Ya, ini servis rutin, ini CVT pada Honda Beat. Ya, kebetulan ini punyanya pribadi atau punya istri saya. Untuk servis CVT biasanya saya lakukan tiap 5 sampai 6 bulan sekali. Ya, mumpung belum ada pasien, itu masih kosong ya, sambil nunggu pasien kita bisa tutorial atau sharing-sharing berbagi pengalaman ini tentang servis CVT ya, ini khususnya pada Honda Beat ya. Ntar coba saya jelaskan semuanya untuk servisnya gimana dan ngecek part-part yang udah rusak ini masih bisa dipakai atau tidak, dan kalau nggak diganti akan gimana ya. Ntar coba saya jelaskan semuanya, langsung aja bongkar CVT. Ya, langsung aja ini udah dibongkar untuk bak CVT. Ya, yang pertama kita cek untuk bagian bak CVT. Dan kalau teman-teman mengalami motor tidak bisa diengkol atau ngelos atau nggak nyangkut, ini bagian ini yang udah aus. Jadi diengkol nggak nyangkut, ini bagian ini yang udah aus. Dan kemudian kalau engkol nggak balik, ini bagian ini yang kotor atau kering. Biasanya diengkol nggak balik, diengkol jadi tapi nggak balik. Dan kalau seperti ini normal. Dan kalau teman-teman mengalami engkol tidak balik, teman-teman tinggal buka bak CVT, bagian ini kita bersihkan dan dikasih pelumas. Dan kemudian untuk bagian bearing bak CVT, kalau motor matic teman-teman mengalami kalau digas bunyi kratak itu bagian bearing bak CVT ini yang udah rusak atau udah kena. Biasanya bagian kuningan ini udah hancur, udah tergores. Itu biasanya kalau buat jalan bunyi kratak itu berarti untuk bagian bearing ini yang udah rusak tuh harus diganti, tapi ini masih bagus. Dan kemudian bagian lonceng atau ini rumah kampas ganda. Ya, biasanya kerusakan ini atau rumah kampas ganda di bagian ini yang udah kemakan. Ya, ini tapi ini masih halus. Dan kalau ini udah kemakan itu biasanya motor selalu ndredeg meski udah dibersihkan atau mungkin ganti kampas ganda tetap ndredeg. Nah, ini bagian ini udah kemakan tapi ini masih halus. Ya, ini cukup dibersihkan aja, ini banyak debunya. Ya, ini debu ini yang menyebabkan ndredeg ya, mesti kampas baru atau lonceng masih bagus. Kalau debunya banyak atau udah kotor itu tetap aja ndredeg ya, jadi ntar kita bersihkan. Kemudian kita cek bagian puli belakang. Ya, kita cek ini bagian puli. Ya, ini untuk bagian kampas ganda. Ini masih lumayan bagus. Ya, ini masih original, ini belum pernah ganti. Ini dari Beat tahun 2011, tapi ini masih bagus karena ini pemakaian perempuan dan di jalanan datar dan sering diservis atau dibersihkan. Dan kemudian kita bahas bagian ini bearing bambu, ini bearing puli. Biasanya ini kalau rusak itu biasanya ditandai dengan kalau roda diputar. Ya, ini kalau roda diputar kayak gini atau buat mundur itu bunyi kasar atau bunyi serak itu bagian bearing bambu ini yang udah rusak. Dan bisa juga untuk bagian bearingnya yang udah kering ya, makanya tiap servis ini bagian bearing bambu ini dikasih fat atau dikasih pelumas. Dan kemudian untuk bearing yang sebelahnya juga sama, kalau udah rusak roda berputar akan bunyi kasar. Dan kemudian pada fan bell ya, biasanya untuk kerusakan pada fan bell adalah putus. Ini kalau fan bell putus motor hidup tapi nggak mau jalan. Ya, ini udah ada tanda-tanda kerusakan. Ya, ini benangnya udah kayak gini. Ini karena ini udah lama, ini udah kurang lebih 5 tahunan ya, tapi ini masih bisa dipakai atau belum putus. Dan kalau teman-teman mengalami fan bell untuk bagian ini pada retak ya, selama ini retaknya belum dalam ini masih aman. Dan ini juga udah retak-retak kayak gini udah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, tapi ini masih dipakai dan belum putus karena ini fan bell original. Meski kondisinya udah kayak gini tapi masih bertahan atau belum putus ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ganti part apa aja usahakan yang original. Oh ya, kita balik lagi ke puli belakang. Kita cek di bagian puli ini. Kita tekan seperti ini.
Ini harus benar masih halus. Kalau ini udah kasar atau udah kocak, itu tandanya untuk puli udah rusak. Ya kita cek, tarik seperti ini. Kalau ini masih halus atau belum kocak, nih bagian ini berarti masih bagus. Kalau ini udah kocak atau udah aus, puli ini akan oleng. Jadi untuk menekan fan belt tidak stabil, dan akhirnya untuk fan belt mudah sekali putus. Ya meski fan belt original, kalau ini udah aus, udah kena, akan mudah sekali putus. Dan kemudian ini untuk gigi pasangan engkol. Ya ini sama, kalau ininya udah aus di engkol nggak jadi, tapi ini masih bagus. Dan kemudian ini untuk kipas, biasanya kerusakan pada gigi ini nggak nyangkut, tapi ini masih bagus. Dan kemudian untuk bagian puli depan, dan untuk bagian puli ini jarang sekali rusak karena ini terbuat dari besi. Dan meski rusak, ini bagian ini udah aus, tapi ini masih bagus. Dan kemudian kita lanjut ke rumah roller. Nah ini rumah roller biasanya kerusakan ada di bagian ini untuk di sini ada bos. Ini bos besi. Ya biasanya kalau ini udah longgar atau udah kocak atau udah aus, itu yang menyebabkan motor ngempos atau tidak ada tenaga. Kalau ininya udah kocak atau udah aus, itu motor tidak akan ada tenaga. Ya khususnya untuk nanjak nggak bakalan bisa. Kalau ini udah aus atau udah kocak, ini harus sepan. Ini harus sepan seperti ini. Dan kemudian kerusakan lainnya pada ini rumah roller, ya ntar coba saya jelaskan semuanya. Ya kita balik. Apabila teman-teman mengalami bunyi kasar pada saat stasioner, ya pada saat stasioner motor bunyi klak 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 klak. Tapi pada saat jalan itu halus. Itu bagian ininya yang udah rusak. Ini bagian slider ini udah aus. Ini yang menyebabkan bunyi kasar pada saat stasioner. Ya coba kita pasang lagi. Jadi seperti ini. Ya pada motor stasioner bunyi kasar karena ini spellingnya terlalu banyak. Ya kita kocak-kocak seperti ini. Ini kalau spellingnya udah banyak atau slider udah kena, itu akan bunyi kasar atau bunyi klok-klok-klok pada saat stasioner. Kalau spellingnya masih segini atau masih sedikit, itu masih bagus atau belum bunyi klok-klok-klok pada saat stasioner. Ya intinya kalau motor kasar pada stasioner itu bagian slider yang udah kena. Kemudian kita lanjut di bagian roller. Ya biasanya untuk kerusakan pada roller ini tergores atau peang. Ya tapi ini masih bagus. Ya kita coba cek. Ini biasanya udah kemakan atau udah sedikit penjol. Ya tapi ini masih bagus. Dan biasanya kalau ini rusak atau aus, ditandai dengan hilangnya tenaga. Dan biasanya penggunaan motor matic ini di bagian pegunungan, ini bagian roller dengan fan belt yang mudah sekali kena. Dan kemudian kerusakan lainnya pada rumah roller itu di bagian reel ini atau rel ini, itu akan kemakan. Itu diakibatkan dengan pemasangan roller yang tidak pas. Jadi untuk masang roller ini nggak boleh bolak-balik. Ini dua sisinya berbeda, nggak boleh asal atau nggak boleh bolak-balik. Kalau ini bolak-balik akan atau pasangnya tidak pas, akan menyebabkan si rel ini mudah sekali aus atau rusak. Kalau rumah roller ini rusak atau aus, akan menyebabkan kurangnya tenaga. Ya jadi ntar untuk pemasangan coba saya jelaskan untuk masang roller yang baik dan benar. Dan kemudian kita lanjut, kita cek ini di bagian seal puli atau seal CVT. Ya kita cek ini dari seal dari puli belakang. Ini masih bagus. Kalau ini udah rusak atau keluar oli, ini harus diganti. Kalau ini nggak diganti, oli akan keluar dan terkena pada perangkat CVT, dan CVT akan mudah sekali rusak. Ya tapi ini masih bagus atau belum bocor. Dan kemudian ini untuk seal puli depan ini juga, kalau ini udah bocor, ini harus diganti. Tapi ini masih bagus. Kalau nggak diganti akan oli keluar dan terkena perangkat CVT, dan CVT mudah sekali rusak. Dan kemudian bagian ini kita bersihkan, tapi jangan menggunakan bensin. Ya langsung aja, ini udah dicuci semua. Ya maaf tadi nggak sempat ke video pada saat mencuci. Ya tapi ini intinya udah bersih semua. Ya dari puli belakang lagi. Ya coba perhatikan. Untuk di dalam ini kita kasih pelumasan. Ya di dalam ini ada lubang 3. Ya ini untuk memasukkan pelumas.
Ya karena ini untuk puli nggak dibongkar, ya kita kasih pelumasan dari ini aja. Itu kelihatan ada lubang ini di dalam ini, ya kita masukkan pelumas atau fat. Ya untuk pelumasan kita harus menggunakan ini fat CVT. Ini bukan fat asal fat, tapi ini harus menggunakan fat CVT. Ini fatnya seperti ini nggak lengket, tapi ini fat tahan panas dan nggak mudah kering. Ya ini harus menggunakan fat khusus CVT. Ya kita masukkan seperti ini. Ini di tengah-tengah puli itu ada lubang 3. Ya kita tekan, kita masukkan ini untuk fat. Ya kita kasih ini ketiga lubangnya. Ini untuk pelumasan pada puli. Ya ini supaya si puli nggak mudah aus. Kalau di dalamnya kering, puli akan cepat aus. Jadi kita kasih pelumasan. Dan kalau di dalamnya udah dikasih pelumas, dan kemudian untuk bagian bearing bambu ini harus dikasih pelumas. Ini setiap bongkar CVT ini harus atau wajib dikasih pelumas. Dan kemudian untuk bagian bearing bak CVT ini juga dikasih pelumas. Ini supaya tidak mudah aus. Dan kemudian untuk bagian ini juga dikasih pelumas. Ini supaya si engkol nggak kancet. Ya kita sedikit engkol-engkol. Ini lancar. Ini yang memastikan engkol tidak kancet atau engkol tidak mau balik. Ya ini udah enteng. Dan kemudian untuk rumah roller, ya kita kasih sedikit fat aja ini bagian ini, tapi harus sedikit banget, jangan sampai kebanyakan nanti pada keluar. Ya kita kasih sedikit banget aja. Ini harus sedikit aja. Ya kita masukkan ini bosnya. Ya sekali lagi ini jangan terlalu banyak kalau ngasih pelumasan pada ini rumah roller. Dan kemudian lanjut ke perakitan. Ya kita awali ini untuk coba kita perhatikan ini untuk roller ini nggak boleh bolak-balik. Ini dua sisi berbeda, ada yang teflonnya tebal, ada yang tipis. Ada juga yang masangnya seperti ini. Ini yang ujungnya tebal di pinggir. Ini ya di pinggir juga, ini selalu berlawanan dengan ini kedua roller. Ya ini yang tebal di pinggir seperti ini. Tapi ada juga yang tebal di sisi sebelah kanan seperti ini. Ini menurut perputaran pada mesin. Ini yang tebal di sebelah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang tebal di sebelah kanan. Jadi muter. Yang tebal di bagian kanan ini seperti ini. Ini yang teflon yang lebih tebal. Ya kita pasang semua. Ya, ini biasanya saya menggunakan metode seperti ini. Ini metode menurut dari AHM itu sendiri. Dan kemudian tutup roller. Ya ini untuk slider nggak ganti karena masih aman atau belum bunyi kasar pada saat stasioner. Ya ini masih aman. Ini spellingnya baru sedikit. Ini masih aman dan tadi juga belum bunyi pada saat stasioner. Dan kemudian bos kita masukkan. Ya seperti ini. Dan kemudian langsung pasang. Ya ini untuk rumah roller udah terpasang. Dan kemudian oh ya ini untuk fan belt saya ganti. Ya karena itu sudah lumayan parah, ya takut putus di jalan. Ini saya beli fan beltnya aja. Karena di sini boleh ini beli fan beltnya aja, nggak sama satu set sama rollernya. Ini original. Ya pesan saya gunakanlah part-part pada motor Anda yang original. Karena dengan yang KW untuk bedanya tidak terlalu banyak. Ya kalau bisa tambahin budget sedikit aja sudah dapat yang original. Ya karena untuk yang original bertahannya lebih lama. Ya untuk memasangnya kita masukkan ini ke puli seperti ini. Kemudian kita tekan atau tarik seperti ini. Ini supaya si fan belt masuk. Ini udah masuk. Kemudian pasang. Ini supaya ntar mempermudah pemasangan pada si puli depan. Ya kita masukkan seperti ini. Kemudian pasang lonceng atau rumah kampas ganda. Kemudian ring dan kemudian baut. Dan kemudian ke puli depan, ya kita masukkan ini puli depan atau ini gigi untuk starter. Kalau ini nggak mau masuk, untuk puli belakang kita tekan seperti ini.
Ini supaya si fan belt masuk ke dalam, dan kemudian untuk puli depan kita masukkan. Kalau udah masuk, kemudian kita pasang kipas. Kemudian ini untuk kickstarter, dan kemudian ada ring, dan kemudian baut, dan kemudian kencangkan. Dan kemudian pasang bak CVT, dan kemudian kita pasang baut. Ya, saya rasa ini udah cukup untuk servis CVT. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ya cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.